Jadi juga. buat aku sih tim kompak ini tuh luar biasa. Jadi kalau kata aku ya, jadi mereka mendampingi aku dari sendiri gitu kan. Terus kalau orang yang datang dengan tidak mampu, silakan bayar semampunya. Kalau tidak mampu banget juga nggak bayar nggak apa-apa. Tapi hebatnya kamu sangat yakin sekali dengan potensi lokasi itu, nggak mau kamu lepas nih dari 2 kali bisnis yang gagal. Kamu nggak mau lepas lokasi itu kan berarti ada satu sudut hati terdalam yakin gue bisa kok sebenarnya menggerakkan ini, tapi emang belum ketemu aja nih bisnisnya. Belum feel aja gitu. Tak mungkin karena lihat juga nih orang-orang 20-30 nih mobil banyak banget ya. Pertama-tama keinginan pas dapat tempat itu, nih orang mobilnya 3 nih, orang mobilnya 5 gitu ya. Gue pengennya gue juga sama gitu. Gue juga pengennya gitu kan. Orang pengen bisnis sudah pasti biasanya yuk kita kaya gitu ya, yuk kita sukses, yuk pengen punya duit gitu kan udah pasti. Jadi cuman online tuh luar biasanya kalau udah bagus banyak yang tenong ya GoFood tuh yang masuk. Tapi yang penting minimal kita punya standar lah. Ini tak keren segini jadi nggak mungkin kan rasanya jadi bagaimana banget. Udah begitu aja terus. Balik lagi di Ngopi GoFood, ngobrol pintar bersama GoFood bareng-bareng sama aku Soraya Hilmi dan juga bintang tamu kita dari Sambal Bakar Nampol, Kak Vera. Kalau teman-teman yang belum punya tim, gimana? Menurut Kak Vera, apakah mereka masih bisa tuh mengakses sendirian dan mengatur sendirian lewat aplikasi Gobi sendiri? Ya harusnya bisa ya, karena aku juga semua dari sendiri semua. Sendiri. Tuh, user friendly juga aplikasinya. Semuanya sendiri, mau bikin apa-apa sendiri gitu. Jadi sebelum punya yang kerja ya, bahkan tim sekaligus gitu. Jadi buat aku semuanya bisa diotak-atik sendiri lah. Apalagi kan semua bukan dari hal yang besar ya, kita ya dari kecil-kecil pasti bisa sendiri kok. Kita bisa lihat kalau misalnya bisa lihat kalau ke tim kompak ya, apalagi jadi lebih baik masuk ke tim kompak deh kalau kata aku ya. Kalau masih bingung mentok udah deh gabung mendingan komunitas. kita tanya kan ya, karena menurut aku ya ini salah satu kompetitor yang membantu aku bener-bener kayak didampingin banget gitu kalau menurut aku ya gitu. Jadi kalau yang lain kan biarin aja, lu mau jualan mau enggak ya bodo amat. Kalau ini aku di sini memang kayaknya lu ini kurang deh. Kayak tadi contohnya, nggak salah itu iklan 500.000, pendapatan lu aja berapa gitu kan. Jadi kan buat hal itu aja dia mengingatkan gitu ya. Bener. Gitu. Jadi bukan harus pasang iklan terus-terusan tapi lu boncos juga. Bahkan aku didampingi seperti itu. Jadi buat aku tim kompak ada pendampingan itu yang seperti itu juga. Buat aku sih tim kompak ini tuh luar biasa. Jadi kalau kata aku ya, jadi mereka mendampingi aku dari sendiri gitu kan. Gue mau tanya siapa, masa gue tanya tim, masa gue tanya yang kerja, kan nggak mungkin juga ya. Mungkin kan kalau ke medsos kan ada ya, kalau misalnya di Bandung ada kan mentornya siapa, mungkin kan. Jadi kita bisa tanya-tanya lah. Menurut aku nanya sama orang yang udah berkecimpung di situ deh. Dan mereka nggak pelit ilmu. Iya mereka betul, masih karena aku kan dari juga. awal sendiri juga memang jadi mau apapun juga sendiri, sampai masak ke pasar semua sendiri. Jadi kalau ditanya bisa nggak sendiri, bisa banget gitu, karena aku sendiri sih. Ya ampun, aku kayak tersentuh gitu guys. Bisa nggak sendiri? Itu kayak Kak Vera tuh ngomong sama aku dan kisah percintaan aku. Iya, tetap aja curhat. Nah nih buat teman-teman biar rileks sedikit ya, aku kasih tahu. Kalau kalian sudah mencoba segala cara ngulik-ngulik aplikasi sendiri, nyari tahu lewat Bistips, udah mulai mencoba mengaplikasikan promosi namun strateginya terasa masih belum tepat. Nah, mungkin teman-teman bisa dengan menyaksikan podcast ini ya, tentunya pastinya ya, biar dapat ilmu gratis dari kita. Bisa juga langsung gabung aja sama teman-teman di komunitas partner GoFood sendiri. Kita menyebutnya kompak. Jadi biar kita kompak bareng, biar laris manis bareng. Ini gratis ya komunitasnya, benar-benar menampung semua teman-teman siapapun yang tertarik mau bergabung, mau dapat ilmu baru atau tukar pikiran, ayo langsung gabung aja. Karena di setiap area itu seperti di Bandung sendiri juga ada ya areanya sendiri. Apakah dirimu juga menjadi salah satu pengasuh apa nih nyebutnya nih ya, pengurus di ya? kompak? Enggak sih, aku masih sekarang masih anggota aja. Masih anggota aja. Ya mudah-mudahan kalau lebih lagi nanti
Bisa wawasannya dong, bisa pasti gitu. bisa dong. Apalagi seorang Kak Vera ini dengan bisnis UMKM-nya. UMKM itu penting sekali loh peranannya sebagai salah satu penggerak roda ekonomi nih terutama di Indonesia. Aku tahu ada banyak kok perusahaan-perusahaan besar lainnya yang juga turut menjual produk-produk dan makanan mereka di aplikasi. Namun juga kan kita pengennya ngajakin teman-teman UMKM nih kita rangkul. Dirimu sendiri juga dari tadi kan sudah menyebutkan selalu pakai produk fresh yang segar. Tidak mungkin dong tidak melibatkan juga petani-petani lokal apalagi daerah Bandung Yes. ya. Apakah memang ada misi khusus yang kamu lakukan sebagai bagian dari visi dan misinya Sambal Bakar Nampol ini untuk ya udah kita ngerangkul petani lokal nih untuk Kalau suplai produknya? ya kalau petani sih memang kalau untuk rawit memang aku udah ngambil dari kebunnya sendiri Oh, juga ada gitu. kebunnya sendiri juga. Maksud bukan punya aku, memang dari kebunnya. Ya kalau udah punya kebun mungkin aku nggak di sini gitu kan ya gitu. Jadi di majalah lain gitu kan. Jadi maksudnya si rawitnya memang ini dia memang ada keunggulannya dari warung aku tuh memang karena dia nggak lewat dulu pasar ya. Kan biasanya Iya kan dari bener. dari kebun ditaruh ke pasar nih. Nah mungkin kan udah 2 hari 3 hari baru aku beli gitu. Nah kalau aku tuh ya memang langsung aja dari kebunnya memang sih gitu. Kalau buat ya Cabe rawitnya ini sampai ke kayak daging ayamnya juga membantu. dengan peternak lokal. Iya betul membantu itu. Dan untuk masalah hal membantu orang-orang tuh memang karena ini pertama tadi aku buka ini tuh pertamanya karena udah depresi sebenarnya. Udah Oke. sekali 2 kali gagal, sekali 2 kali. Jadi keinginannya bukan pertama orang pengen bisnis sudah pasti biasanya yuk kita kaya gitu ya, yuk kita sukses, yuk pengen punya duit gitu kan udah pasti. Jadi setelah ketiga ini udah nih last deh kayaknya kalau ini udah ini gue kerja kayak apa kayak gitu ngapain kayak gitu. Jadi terakhir yang ini feel-nya perasaannya buat buka ini kayaknya gue mau yang penting cukup makan gitu ya. Terus kalau orang yang datang dengan tidak mampu silakan bayar semampunya. Kalau tidak mampu banget juga nggak bayar nggak apa-apa. Jadi mungkin ini Sesederhana itu niat mungkin awal. ini nilai plus kenapa lu bisa ya gitu ya kayak ya udah ikhlas aja deh gue kali ini gitu. Tapi hebatnya kamu sangat yakin sekali dengan potensi lokasi itu nggak mau kamu lepas nih dari 2 kali bisnis yang gagal. Kamu nggak mau lepas lokasi itu kan berarti ada satu sudut hati terdalam yakin gue bisa kok sebenarnya menggerakkan ini tapi emang belum ketemu aja nih belum bisnisnya. feel aja gitu. Tak mungkin karena lihat juga nih orang-orang 20-30 nih mobil banyak banget ya. Pertama-tama keinginan pas dapet tempat itu, nih orang mobilnya 3 nih orang mobilnya 5 gitu ya. Gue pengennya gue juga sama gitu. Gue juga pengennya gitu kan siapa orang yang mau dagang terus maunya ya udah gue sodakoh aja kan nggak mungkin gitu juga. Mungkin ada perasaan itu nanti ketika sudah berjalan. Nah mungkin di gue kali ini ya udah deh mungkin gue kayak harus menghapus yang jelek-jeleknya gue kayaknya nih biar gue maju kayaknya udah deh gue ikhlasin dulu deh. Bukan berarti semua orang juga harus gratis, mungkin kan subsidi silang juga ya. Makanya ada yang beli juga kan ya keuntungannya mungkin dari situ sih. Jadi Iya tapi itu tadi yang paling penting kalau teman-teman memulai satu bisnis, kalau kalian sangat yakin dan percaya akan potensinya, mau itu lokasinya, mau itu makanan aku nih enak, aku yakin cuma kurang naik aja pemasarannya. Kamu yakin dengan kelezatan dari makanan yang ingin kamu jual, atau kamu juga yakin sekali dengan potensi dari lingkungan yang ada di sekitar itu. Ini supply produk aku nih bagus-bagus, segar-segar, cuma emang pengolahannya aja harus bikin apa sih. Jadi teman-teman jangan langsung nyerah 1-2 kali gagal, gak masalah, jangan takut. Lihat kakak satu ini, Kakak Vera tetap maju terus, pantang mundur, lokasinya gak mau dilepas karena dia sangat yakin sekali melihat di sekitarnya ramai. Ini apa nih? Diulik terus sampai ketemu. Akhirnya iyalah sih Sambal Bakar Nampol sendiri dalam masuk tahun keduanya ini sudah semakin luar biasa. Dan tentunya di 2025 ada visi apa lagi yang sudah dibayangkan nih kira-kira pengen ngapain? Apa udah berani lagi untuk mulai yuk buka hati untuk buka cabang yuk gitu? Atau mau itu pengen sih sebenarnya ya pasti ya kayaknya kayaknya gue nggak boleh baperan lagi nih udah tua masa baperan lagi sama tim yang gagal gue yang tua
baperan ya Iya, guys. jangan Oke. ya gitu ya. Gue bilang kayaknya pengen buka lagi udah pasti pengen ya. Cuman hati kayaknya nih diraup dulu deh yang ini yang kayaknya dibagusin dulu deh manajemennya deh gitu. Aku pikir biar enak juga ya. Jadi kayak mungkin buat konsisten rasanya udah harus kayak gitu juga ya, pakai SOP yang baik. Terus bahan-bahan harus seperti itu juga yang lebih baik juga. Terus aku pikir ya Ada yang variasi ya atau betul itu. mungkin sekarang kan tuh ada banyak tren tuh tiba-tiba ada nasinya ada opsi mulai dari nasi kuning, nasi daun jeruk, Nasi nasi ungu apa, gitu nasi kan udang ya apa ya. gitu. Aku sih karena namanya sambal ya, masa gua jadi nasi gitu kan. Mungkin Oh, nasi berarti nanti eksplornya di nampol. sambalnya. Iya, sambal. Jadi mungkin aku bikinnya pengennya udah kepikiran sih. Jadi sambalnya ada nambah variasi lagi sih. Nambah variasi sambal lagi. Berarti Gitu. tidak berhenti berinovasi ya. Walaupun Yes. sekarang bisnisnya lagi di level yang santai nih, aman Iya, nih. sebenarnya sih sekarang nggak aman juga ya. Nah, tuh kenapa gitu ya. tuh? Karena ya itu dia, apa mungkin tantangannya di sini ya, kenapa kita lagi nggak turun banget juga, memang tapi nggak stabil juga. Memang lagi karena cuaca di Bandung juga kan lagi hujan terus tuh, ya. Oh iya, ini Ya, kita emang jadi sampai memang Februari hujan terus. jadi lagi turun juga, apalagi aku konsepnya kan angkringan gitu. Oke. Jadi nggak bisa maksain orang harus dine in juga. Mungkin ya memang yang bantu tuh online. Justru dari Iya, cuman online tuh luar biasanya kalau udah bagus banyak yang tenong ya, GoFood tuh yang masuk ya bunyi. tenong-tenong itu maksudnya notifikasinya Iya ya kan guys. ya, tuh masuk ya. Tenong beda Tapi ya handphone kita kan kayaknya. drivernya nggak ada gitu Oke. kan. Itu banyak orderan. Ya driver nggak ada, mungkin kan ini ya nanti pembelajaran lah kali ya mungkin. Ya kan karena susah juga dilawan cuaca, bingung juga. Iya, tapi yang paling pasti adalah ketika menjalankan satu bisnis namun tidak berada di kondisi minus, aku rasa itu masih tetap berada di posisi yang aman dan Aman sih. iya, apalagi kita percaya diri ya sama brandnya kita. Menurut aku hanya tinggal menunggu siklusnya aja, karena kan sekarang lagi siklusnya emang hujan sih ya, Bo, di Iya, mana-mana iya. ribet dan mungkin juga para driver juga agak kesusahan kalau harus mengantarkan produk. Namun yang paling penting perbaiki dulu tadi yang aku senang, manajemen di dalam dulu. Yes, karena percuma mau buka 10 kalau berantakan Iya, gitu kan ya. bener, Rumah juga kalau bener. bawanya nih goyang-goyang terus gitu nggak bisa. Kalau manajemennya tadi itu ya solid, ada penegasan tertentu terhadap Ya. kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Seperti kita ambil contoh tergampang di manajemenmu sendiri itu, apakah ada SOP khusus nih untuk para karyawan yang memang melanggar beberapa ketentuan? Kalau SOP khusus sih sebenarnya karena aku memang bukan di kantor juga ya, Oke. di angkringan nggak ada juga. Misalnya lu apa telat apa segala macam, enggak lah. Tapi mungkin mereka karena udah solid ya gitu, gitu ya. Tapi perlu sih sebenarnya untuk mencegah hal yang seperti kemarin ya. Kalau nggak solid berarti nanti gue tutup lagi warungnya, gitu ya. Jangan gitu ya. Itu sebenarnya harus ini ketemu aja pas yang solid bisa membangun gue sama-sama. Nanti kalau bangun lagi begitu lagi gue hancur lagi. Sama pertahanin kualitasnya Iya, ya. Ini kan bisa sama terus nih sampai Betul sekarang. betul. Jadi itu tuh takaran tuh harus sama. Nah, itu ya. dia tuh. Jadi ya meskipun nggak punya resep, nggak punya apa, takaran tolonglah sama. Mulut orang mungkin kan beda-beda. Kita nggak bisa, misalnya Kak Ayah sukanya apa, Kakak Betul. siapa cobain apa, aku sendiri seperti apa. Kita nggak bisa nyamain semua mulut orang ya. Cuman standarnya tuh kayak gitu terus rasanya. Harusnya seperti itu, paling betul. susah tuh memang mengkonsistensi rasa. Ya bener nggak sih gitu ngomongnya ya gitu. Jadi bener. rasanya kita harus takar juga. Selain ya kita punya punya barang yang fresh ya, udah fresh, kita punya takaran yang sama. Buat aku sih itu oke ya. Menurut aku jadi orang-orang tuh punya brandnya yang ciri khas lah. Nggak mungkin kalau aku masak sama dengan Kak Ayah yang masak. Karena Betul. takaran gue segini nih, takaran kakak segini nih, orang beda juga gitu. Kadang-kadang meskipun gini ya, kadang-kadang ditakar aja beda tangan beda rasa. Betul. Gitu. Tapi yang penting minimal kita punya standar lah. Ini takaran segini, jadi nggak mungkin kan rasanya jadi bagaimana banget. Udah begitu aja terus gitu. Oh, berarti memang sudah ada ya ketentuan seperti pada umumnya kita membuat bisnis kuliner ya. Ada ketentuan yang memang sudah jadi standarnya nih. SOP-nya seperti ini. Ada tindakan tegas nggak kalau tiba-tiba nih karyawannya menurut aku enakan kepedasannya di level seperti ini atau cara menggorengnya harus selama ini. Pokoknya lewat lah dari standar SOP-nya sendiri.
Iya makanya itu dia. Yang ini tuh solidnya udah ketemu aku memang udah jadi begitu lihat muka gue ini lu udah agak begini dia tahu sebenarnya. Tapi perlu banget nih kalau misalnya andai buka lagi atau temen-temen yang mau buka atau baru buka atau lagi jalanin SOP tuh dari pertama penting karena ini aku udah telanjur sama ini kan. Jadi kasarnya kalau misalnya di tengah-tengah lu kalau begini gua berhentiin ya kan gak mungkin juga gitu ya kalau buat aku ya. Jadi anak-anaknya udah solidnya udah begitu udah membangun sendiri gitu kesolidannya. Jadi udah tahu akunya dan solidnya mereka memang udah oke sih gitu. Jadi kalau buat teman-teman sih buat next juga aku kalau dikasih kesempatan lagi ya iya harus pakai SOP gitu sih. Misalnya Sebaiknya ya seperti itu ya, jadi kalau ada misalnya standar. lu ada standar selain untuk resep atau selain untuk bahan bakunya ya yang harus fresh ya buat aku ya perlu anak-anaknya juga ditertibkan gitu yang membantu ya kita tim saling membantu gitu. Ya. Kita pakai skema gampang yuk, kita berandai aja ini main-main aja, tinggal dijawab aja berdasarkan apa yang tengah sudah diterapkan di manajemennya sekarang. Contoh misalkan tiba-tiba sambal bakar nampol dapat orderan bulk dalam jumlah besar, SOP standarnya seperti apa nih? Dapat yang benar-benar jumlah besar gitu lah kayak semi catering gitu, SOP standar seperti apa? Mau tahun baru, mau lebaran, mau Natal atau mau liburan-liburan lain ya stoknya misalnya nih kayaknya gue lakunya 2-3 kali lipat ya segitu aja jangan dibanyak-banyakin juga karena rasa makin lama makin gak enak dari 1, 2, 5 gitu terus 10 kilo mungkinnya seminggunya terus pas lebaran kemarin 120 kilo. Nah ini ada juga nih ini untuk akhir bulan ini aku dapat order makanan ini tuh 300 pak. Ya lihat aja 2 tahun dong loh ini tapi tetap sudah langsung meroket luar biasa. Jadi kalau kalian jangan ngomel-ngomel lagi kalau udah tahu viral nunggu lama bukan karena mereka lama-lamain tapi itu adalah SOP-nya.